Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi, salam sehat, sukacita, dan penuh syukur untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan dari tidur kami semalam, dan saat ini mendapatkan berkat berupa kesehatan dan keselamatan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami mau membaca dan belajar dari firman Tuhan. Berkenan menolong dan menyertai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pagi ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Namun yang akan baca hanya ayat yang pertama saja sebagai nats dari renungan di pagi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Jangan Gelisah, Percayalah. Saat ini banyak orang yang gelisah kalau menghadapi kekurangan, kesulitan, perubahan iklim, dan bahkan ancaman resesi yang makin nyata. Oleh sebab itu, kita berdoa dan berharap agar kita dan keluarga kita tidak mengalaminya. Di dalam kenyataannya, apakah kegelisahan, kesulitan, dan penderitaan itu sesungguhnya bisa dihindarkan? Jawabannya tidak. Sebab semua itu adalah bagian utuh dari hidup kita sebagai manusia. Baik di dalam kondisi sehat ataupun sakit, senang, susah, hidup, mati harus diterima, dijalani, dan dikelola secara bijak. Yang penting adalah kita tahu bagaimana mengolah kehidupan dan dengan siapa kita menjalani semuanya itu. Jika kita punya teman seiring sejalan, bisa buat berbagi suka dan duka, maka hidup akan lebih mudah dijalani. Apalagi jika kita punya Tuhan, pasti kita bisa merasakan apa yang disebut sebagai damai sejahtera, walaupun di tengah kesulitan bahkan derita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita dimulai dengan pesan Tuhan Yesus untuk jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini nasihat yang singkat dan padat. Poinnya, atasi kegelisahan dengan kepercayaan. Kegelisahan tidak boleh dikembangkan menjadi ketakutan, apalagi kepanikan. Kegelisahan harus diubahkan menjadi spirit yang positif untuk berkarya,
bersyukur, dan berdekat kepada Allah. Sekalipun ada kesulitan, keterbatasan, penderitaan, dan bahkan kematian, kita tetap percaya bahwa Allah ada dan peduli, baik di hidup kini maupun nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah bahkan menyediakan tempat buat kita di kehidupan nanti atau di balik kematian, yang disebut rumah Bapa itu. Gambarannya tak jauh beda dengan gambaran di bumi. Ada tempat dan rumah buat setiap kita yang percaya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kepastian bahwa kita ada dalam iman kepercayaan yang benar. Ada dalam jalan yang benar dan hidup yang benar. Siapakah yang bisa memastikan semuanya itu? Tidak ada, kecuali dari Yesus sendiri yang mau menjadi jalan buat kita, yang mau membenarkan kita dari dosa dan kesalahan kita, dan yang memberikan anugerah hidup kekal buat kita. Yang lain bisa kita upayakan, tetapi ketiga hal tersebut adalah rahna kedaulatan Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Sungguh, itulah yang membuat saya dan saudara menjadi kuat, tak lagi gelisah, melainkan percaya dalam melewati semua musim dan peristiwa. Sebab, apakah yang lebih utama dalam hidup ini, kecuali jaminan akan jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada, bukan? Ketiga hal itulah yang dicari dan diupayakan oleh semua orang di segala tempat dan sepanjang abad. Jika rahasia kehidupan kekal itu kini telah disingkapkan, maka tak ada alasan lagi buat kita untuk menggelisahkan diri dengan hal-hal yang sementara dan fana. Tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak percaya pada kasih dan kebaikan Allah yang total buat kita selama kita hidup berjuang di dunia. Sebab Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita untuk berjuang bersama kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Sang Firman yang adalah Kristus telah menjadi jalan kebenaran dan hidup buat kita, baik di sini maupun di surga nanti. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami sangat bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini telah mendengarkan renungan pagi yang mengingatkan untuk hidup tidak gelisah dan takut, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami untuk hari ini, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.